Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Akbar, berasal dari Prodi BKPI 2B. Izin untuk menjelaskan pengertian dari wudhu. Bab besarnya itu tentang taharoh atau yang kita tahu bersuci. Pertama, saya akan menjelaskan definisi wudhu berdasarkan pengertian secara bahasa. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, kata wudhu terambil dari kata al-wadu'a atau kesucian wudhu. Disebut demikian karena orang yang sholat membersihkan diri dengannya. Akhirnya ia menjadi orang yang suci. Di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian pengertian secara syariat. Wudhu adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara atau suatu cara yang khusus dan tertib. Kemudian pensyariatan dan hukum wudhu. Wudhu adalah suatu ibadah yang wajib yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai dengan mata kaki." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Selain ayat yang mulia di atas, Rasulullah SAW juga bersabda yang mengandung pensyariatan wudhu bagi umatnya. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Sahih hadis riwayat Al-Bukhari nomor 135 dan Muslim nomor 225. Baiklah, saya akan menjelaskan berikutnya tentang indikasi wudhu. Syariat wudhu mengandung hikmah yang sangat dalam. Di antara hikmah wudhu, seseorang dibimbing agar ia memulai aktivitas ibadah dan kehidupannya dengan kesucian dan keindahan, sebab wudhu itu sebenarnya bermakna keindahan dan kesucian di dalam. Kita asyiha fil lugha. Yang kedua, di dalamnya tergantung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir dan batin. Sebab asal kata ini sendiri berasal dari kata yang mengandung makna kebersihan dan keindahan. Bentuk-bentuk wudhu yang pertama ada niat. Niat adalah suatu pengucapan dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan yang dalam setiap amalan-amalan secara syariat yang akan dikerjakan oleh manusia harus selalu ada niat. Karena itu termasuk rukun dalam setiap amalan-amalan yang akan dikerjakan. Sebab adanya niat bertujuan bahwa amalan-amalan yang dilakukan itu dilakukan dengan sengaja. Supaya apa yang telah dikerjakan itu syah menurut syariat Islam. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka semua yang dari sini sampai sini itu muka. Sampai dengan 3 kali itu disunahkan. Kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku sampai dengan 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala jika rambutnya panjang. Jika tidak rambutnya panjang, maka itu bisa semuanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan disunahkan jika kita sudah mengusap kepala langsung dengan telinga. Hendaknya semua itu dilakukan dengan kanan kemudian ke kiri. Kemudian membasuh kedua kaki
dari mata kaki sampai dengan sela jari. Terakhir ini yang penting itu tertib. Kemudian niat itu di dalam buku yang saya baca, kita membacanya ketika hendak membasuh muka. Sedang mengambil air untuk membasuh muka, kita membaca niat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.